Shalom saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Dan juga salam jumpa buat semua saudara saya sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, secara istimewa, secara khusus bagi saudara-saudara saya umat muslim di Indonesia. Pada kesempatan ini, sesuai judul video saya, bahwa saya menyampaikan pesan ini, video ini dengan dasar kasih dan hormat kepada umat Islam di Indonesia. Pesan apa yang saya maksud, saudara-saudara? Bahwa kami di agama Kristen itu memang mengajarkan kami harus berbuat baik kepada semua orang, mengasihi siapapun. Bahkan kalau ada orang-orang tertentu yang benci kami harus mengasihi mereka, minimal mendoakan mereka. Itu ajaran kami, ajaran Kristen, ajaran Tuhan Yesus, junjungan agung kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Nah, saudara-saudara, karena dasar firman Tuhan begitu banyak yang mengajarkan kami mengasihi banyak orang, siapapun. Apalagi di Indonesia ya, orang Islam atau agama apapun adalah saudara kami, sebangsa setanah air. Nah, pada kesempatan ini saya memberikan pesan yang betul-betul penuh kasih dan penuh hormat kepada orang Islam. Pesan itu adalah berkaitan dengan para mu'alaf yang saya maksud ini mu'alaf yang banyak ditanggapi di YouTube dan beredar ya, bahwa ternyata setelah diselidiki mereka entah kenapa mereka berbohong lalu masuk ke umat Islam, lalu memberi kesaksian mereka di masjid-masjid, seperti yang Ignatius itu yang katanya bapaknya seorang kardinal ya, padahal kardinal itu kan tidak menikah. Dan terakhir si Ignatius mengaku ternyata dia itu orang Islam sendiri, lalu bawa-bawa nama Kristen. Ya, ini yang saya mau kasih tahu. Ditambah lagi ada satu tuh yang katanya dari mana, Sulawesi ya, yang pakar Injil itu loh. Pakar Injil tapi sebut Yeremia, dia bilang Yesemia. Matius cuma 28 pasal, dia bilang 40 pasal. Dan masih banyak lagi. Maksud saya begini loh, kami tidak ada masalah ya. Ini negara, kita punya negara bersama, dan negara ini mengatur kebebasan warga negara, masyarakat Indonesia untuk memilih agamanya. Tapi maksud saya gini loh, kami sangat menghormati Islam sebagai saudara sebangsa setanah air, dan Islam di Indonesia adalah agama yang besar. Jadi pesan saya, kalau ada mu'alaf jenis ini, sebaiknya saudara-saudara muslim berhati-hati. Ya, kalau mau tanya kami siap bantu. Tanya dalam artian gini loh, ini yang mereka saksikan ini ketika mereka singgung Alkitab, benar atau tidak? Ada yang mengatakan kayak siapa ya, kayak Stephen Indra Wibowo ya, yang ketua Mu'alaf Center kalau nggak salah. Dia bilang bapaknya ketua, masih aktif di PGI, ketua PGI atau pemimpin PGI. Saudara boleh Google aja, cek anggota PGI, ada nggak nama anaknya nama Stephen Indra Wibowo. Itu tidak ada. Makanya YouTuber Luis Prasetyo lagi ngotot membukakan itu. Menurut saya YouTuber Kristen ini Bapak Ibu harus nonton, karena kami tidak ada maksud jahat. Hanya kalau Anda nonton, saya yakin itu berguna bagi Anda sendiri. Maksud saya supaya agama sebesar Islam di Indonesia tidak dimasuki oleh pembohong-pembohong, mengatasnamakan Kristen dan lain sebagainya. Aduh, kami tidak ada masalah. Siapa orang mau memeluk agama apa, tidak ada masalah. Tentu bagi kami tetap dalam konteks orang Kristen
kami bekerja keras mengingatkan, iya toh, supaya orang Kristen imannya semakin kuat. Tapi kalau fakta di lapangan ternyata ada yang pindah agama dan tidak membawa kebohongan ke dalam Islam, ya tidak ada masalah. Iya toh, namanya orang punya pilihan. Itu yang pertama ya. Jadi maksud saya, kami menghormati orang Islam, makanya saya bikin video ini. Ini waktu luang saya kepikiran di mobil, lagi antar anak-anak, kegiatan, ada band club begitu. Jadi saya ambil waktu lah di mobil ngomong ini, kepikiran saya ya. Terus yang berikut itu bagi yang mu'alaf khususnya mu'alaf yang ternyata ketahuan bohong ya. Yang berikut ialah bahwa kepada para ustadz, alangkah eloknya ya kan, kalau Pak Ustadz berceramah, maksudnya tak usah singgung hal-hal di Kristen yang Pak Ustadz tidak yakin atau kurang paham. Jangan jangan buru-buru menceramahkan itu ya. Buat ustadz-ustadz siapapun, ustadz-ustadz Indonesia, saya hanya mengingatkan itu supaya jangan sampai kasihan kalau dibukakan. Saya salah satu yang sering melakukannya. Lalu kami yang lebih paham, karena kalau ustadz-ustadz belajar Al-Quran, kami belajar Alkitab toh. Kalau kami bahas Al-Quran, saya sudah ngomong berkali-kali, tidak cocok. Sebaliknya ustadz-ustadz bahas Alkitab juga tidak cocok. Belajarlah sungguh-sungguh Al-Quran ya. Dan buat umat Islam, melalui ini juga kami hanya mohon supaya jangan salah memahami kami gitu loh. Saya salah satunya yang sering menanggapi ustadz-ustadz. Coba Anda periksa tanggapan kami itu, karena kami lihat salah. Kalau tanggapannya pas, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak benar, kami pasti berusaha meluruskannya, ya kan? Karena kami sangat cinta agama kami, sebagaimana orang Islam mencintai agama Islam toh. Jadi dengan dasar itu, betul-betul dengan penuh hormat, penuh kasih, saya sampaikan ini kepada orang Islam di Indonesia. Kita ini bangsa yang besar. Kita perlu saling menguatkan, saling mendukung demi bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Dan buat orang Kristen sendiri, saya tahu ada kemungkinan di mana ada orang Kristen yang juga secara sembarangan menghina-hina orang Islam. Melalui video ini, saya sebagai pendeta, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mohon kebiasaan itu dihilangkan. Ya, karena kita tidak bisa minta umat Islam hargai kita, lalu kita tidak hargai umat Islam. Kan tidak adil, tidak sesuai ajaran Kristen juga. Matius 7 ayat 12 itu mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada dia. Jadi kalau mau dihargai oleh orang lain, hargailah orang lain ya. Buat orang Kristen. Dan buat orang Kristen, saya yakin kok kalau Anda belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, Anda tidak akan pindah agama manapun, tapi Anda akan hargai agama manapun ya. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Dan Yesus itu yang kita sembah, yang kita percaya sebagai satu-satunya pengantara yang esa antara kita dan Allah, sesuai 1 Timotius 2 ayat 5. Dia mengajarkan kita doakan semua orang, berbuat baik kepada semua orang, jangan balas jahat dengan jahat, pembalasan adalah hak Tuhan. Ya, kira-kira itu pesan penuh kasih dan hormat saya kepada umat Islam. Dan juga di sini saya singgung
umat Kristen sendiri, karena Alkitab berkata dalam 1 Timotius 6 itu ayat 9 ayat 10, kita dididik untuk jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kiranya video sederhana ini memberkati Anda. Saya Pendeta Mel Atok, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.